Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan nomor induk 200401071, kelas Ekonomi Syariah semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dengan judul Perusahaan Go Public dan Pasar Modal. Dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah aspek hukum ekonomi dan keuangan syariah. Baiklah, kita mulai dari bagian A, perbedaan perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Secara umum, perusahaan tertutup merupakan perseroan atau perusahaan yang dikelola pemerintah, yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut bertindak sebagai investor atau penanam modal. Kemudian, jenis saham perusahaan tertutup adalah saham atas nama atau saham atas petunjuk. Dan tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa contoh perusahaan tertutup di Indonesia meliputi Astra International, Gudang Garam, Semen Indonesia, dan Grup Bakri. Sedangkan perusahaan terbuka adalah perusahaan yang bentuk kepemilikannya disalurkan kepada para pemilik saham, yakni masyarakat, dengan perdagangan saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Dilansir dari laman OJK, perusahaan terbuka adalah perusahaan perseroan terbatas di mana kepemilikan sahamnya hanya dimiliki oleh minimal 300 pemilik saham dan mengantongi modal minimal 3 miliar rupiah. Kemudian sesuai peraturan pemerintah pusat, pada perusahaan terbuka juga menawarkan beberapa dividen pada investor. Kemudian bagian B, proses go public suatu perusahaan. Go public atau sering disebut dengan penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Ada beberapa proses yang harus dilalui suatu perusahaan untuk go public. Di antaranya, yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait atau OJK. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah penjualan saham di pasar perdana selesai, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya bagian C, para pelaku pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik obligasi, saham, maupun instrumen lainnya. Terdapat 7 pelaku pada pasar modal, diantaranya yang pertama emiten, merupakan badan usaha yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk memperoleh utang dari para investor di Bursa Efek. Yang kedua, ada perantara emisi, meliputi 3 pihak, yakni penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Yang ketiga, badan pelaksana pasar modal, merupakan badan pengatur dan pengawas jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten dari lantai bursa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Yang keempat, Bursa Efek, merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang dikelola oleh suatu badan usaha. Yang kelima, perantara perdagangan efek, merupakan pihak yang melakukan perdagangan efek sebagai pihak yang mewakili penjual atau pembeli dengan imbalan upah profesi. Yang keenam, agen perantara perdagangan efek, merupakan pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada perantara perdagangan efek dengan imbalan komisi berdasarkan kontrak kerjasama. Dan yang terakhir ada investor, adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di Bursa Efek dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Investor bisa saja berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian
bagian D, penegakan hukum di pasar modal. Secara umum, penegakan hukum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya ada 3 kejahatan di pasar modal yang sering terjadi, yaitu yang pertama market manipulation atau sering disebut manipulasi harga, adalah aktivitas satu atau beberapa pihak untuk menciptakan harga pasar yang semu atau artifisial. Tujuan dari para penjahat dalam mempermainkan harga saham ini tentu dalam rangka memperoleh keuntungan. Manipulasi pasar kurang lebih sama dengan istilah menggoreng saham yang sering kita pakai. Yang kedua, insider trading. Insider trading atau transaksi yang menyalahgunakan informasi orang dalam adalah sebuah kejahatan yang dilarang di pasar modal. Insider trading mendapat perhatian besar dari otoritas dan pelaku pasar modal, serta media di berbagai belahan dunia. Namun, kasus ini jarang terungkap di Indonesia, walau diduga cukup sering terjadi. Dan yang ketiga, front running. Front running secara sederhana dapat diartikan sebagai curi start. Setiap transaksi akan mempengaruhi supply dan demand di pasar, dan akhirnya mempengaruhi harga. Kemudian pihak yang melakukan front running mengeksploitasi informasi terkait transaksi yang akan terjadi untuk keuntungan pribadinya. Biasa dilakukan oleh oknum pialang saham atau broker, tetapi juga oleh manajer investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan siapapun saja. Demikianlah materi yang